إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis. Kita masuk kepada pembahasan yaitu bayan anna khabar al-wahid al-thiqah hujjah yalzamu bihil amal. Penjelasan bahwa khabar ahad atau khabar pengabaran yang dikabarkan oleh satu orang yang thiqah itu adalah hujjah yang wajib kita amalkan. Akal Islam ini adalah akidah atau keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana telah dijelaskan oleh para a'immah seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Ibnu Abdul Bar dan ulama-ulama lain dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yaitu As-Sawa'iqul Mursalah. Karena seorang perawi yang thiqah, walaupun dia seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan, akan tetapi tatkala ia mempunyai sifat-sifat yang menguatkan janibus sidqi, sisi kebenarannya, ala khata'ihi, dari sisi kesalahannya, maka itu mewajibkan kita untuk mengamalkan khabar yang dikabarkan oleh dia. Karena akal Islam, setiap kita pasti akan merasa percaya ketika kita bertemu misalnya dengan seorang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah dan tidak pernah berdusta, dan dia juga punya hafalan yang luar biasa, pasti kita akan membenarkan apa yang dia katakan. Kita tahu bahwa orang ini tidak pernah berdusta, kita tahu bahwa orang ini mempunyai sifat amanah yang kuat sekali. Dia berhati-hati di dalam menukil kabar. Dia pun juga tidak sembarangan. Pastilah ketika kita mendengarkan kabar dari dia, kita akan merasa percaya pada dia. Karena seperti ini mawdhi'u ats-thiqah, tempat kepercayaan. Karena dia mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan kita ini percaya kepada apa yang dia katakan dan dia sampaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah muqaddimah Sahih Muslim, ketika menjelaskan tentang ikhwatul Islam azani Allah, yaitu hadis ahad ini atau hadis khabar wahid, kata beliau, nabbaha Muslimun rahimahullahu ta'ala ala al-qa'idati al-'azimah allati yanbani 'alayha mu'dhamu ahkam asy-syar'i wa huwa wujubul 'amal bi khabaril wahid. Al-Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya, memberikan tanbih, peringatan kepada kaidah yang agung yang dibangun di atasnya, yaitu kebanyakan hukum-hukum syariat. Apa itu? Kata beliau, yaitu wajibnya mengamalkan khabar, pengabaran seorang perawi yang thiqah dan adil. Fayambaghi al-ihtimamu biha wal i'tina'u bi tahqiqiha. Maka hendaknya, kata beliau, kita memperhatikan ini, dan bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya. Faqad atmaba al-ulama rahimahumullah fil ihtijaj laha wa idahiha wa afradaha jama'atun min as-salaf bit tasnif wa atana biha a'immatul muhadditsin, di mana para ulama banyak sekali yang berhujah atau membela
pendapat yang bahwasannya khabar ahad atau khabar wahid itu harus diamalkan. Ya, para ulama juga menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan beberapa kelompok dari ulama salaf, kata Imam Nawawi, ya, menyendirikan dalam sebuah tulisan. Bahkan para imam-imam, para ahli hadis betul-betul memperhatikan masalah ini. Ya. Wa awwalu man balaghana tasnifahu fiha al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Nawawi, orang yang pertama kali yang sampai kepada kami bahwa ya ulama ini menulis tentang wajibnya berhujjah dengan hadis ahad, itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qad taqarrat adillatuha an-naqliyah wal 'aqliyah fi kutubi usul al-fiqh, dan telah tetap dalil-dalilnya, baik dalil secara nakal yaitu Al-Quran dan hadis, ataupun dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya khabar wahid, pengabaran satu orang yang thiqah, itu wajib diamalkan, ya, telah ditunjukkan dan ada dalam kitab-kitab usul fikih, kata beliau. Ya. Wa nadhkur huna tarfan, dan kami insyaallah, kata beliau, akan menyebutkan sedikit dari itu. Fa naqulu, ya, kami berkata, ikhtalafa al-ulama'u fi hukmihi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khabar wahid ini. Ya. فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول, dan yang dipegang oleh jamahirul muslimin, ya, seluruh kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, demikian pula orang-orang setelah mereka, ya, dari kalangan ahli hadis dan para fuqaha, demikian pula para ahli usul fiqh, anna khabar al-wahid al-thiqah hujjatun min hujajil syar'i yalzamul syar'u yalzamul amala biha atau yulzimul amala biha, bahwa, ya, khabar wahid, pengabaran satu orang yang thiqah, itu adalah merupakan salah satu hujjah syariat yang harus diamalkan. Ya. Wa anna wujub al-amal bihi arafnahu bisyar'i la bil aqli. Kata beliau bahwasanya wajib mengamalkannya, yaitu khabar yang thiqah ini, itu adalah kita kenal dengan syariat. Ya, kita mengetahuinya dengan syariat, bukan dengan akal saja. Ini, ya, pendapat siapa? Pendapat, ya, seluruh kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, demikian pula para ahli hadis, para fuqaha, dan para ahli usul fiqh. Sementara, ya, Qadariyah, demikian pula Rafidhah, ya, orang-orang Syiah, berpendapat bahwa khabar wahid itu tidak wajib diamalkan. Di antara mereka juga ada yang, ya, melarang mengamalkan sama sekali, ya, dan mengatakan bahwa dalilnya adalah dalil akal. Dan memang, ya, orang yang menolak hadis ahad, rata-rata itu dalilnya dalil akal. Ya, alasan mereka katanya hanya sebatas bahwa yang namanya manusia itu tempat kesalahan. Pengabaran seseorang itu bisa ada kemungkinan salah, bisa ada kemungkinan benar. Akan tetapi para ahli hadis menjawab bahwa kata-kata kemungkinan salah, kemungkinan benar, ya, tatkala dua kemungkinan itu sama-sama kuat, maka kita hendaknya mencari indikasi atau penguat-penguat yang menunjukkan mana yang lebih kuat. Apakah lebih kuat benarnya atau lebih kuat salahnya? Kalau ternyata di sana ada indikasi atau penguat korinah yang menguatkan sisi kebenarannya, seperti ketakwaan dia, hafalannya yang luar biasa, keadilan dia, kehati-hatian dia, ya, terlebih juga para ulama telah memuji dia, bahkan ketika dibandingkan dengan periwayatan ulama-ulama lain, perawi-perawi lain, ternyata tidak bertentangan. Ini sebuah qarinah yang menguatkan sisi kebenarannya. Sehingga, ya akhi, ya, yang tadinya misalnya 50-50 antara benar dan salah itu
menjadi lebih kuat barangkali sampai 80%, ya, bahkan bisa sampai kepada 90% akan sisi kebenarannya. Maka yang seperti ini, akhi, la syak, tidak ragu lagi bahwa ya itu menghasilkan dugaan yang kuat, atau bisa juga bahkan bisa menghasilkan sampai kepada keyakinan. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam kitab Husulul Ma'mul dikatakan, wa qad dalla 'ala al-'amal bi khabaril wahid al-kitabu was-sunnatu wal ijma'u wa lam ya'ti man khalafa fil 'amali bihi bi syai'in yasluhu lit-tamassuki bihi. Bahwasanya wajibnya mengamalkan khabar wahid, ya, wajibnya mengamalkan pengabaran seorang perawi, itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya, dasarnya apa? Al-Quran, sunnah, dan ijma. Orang-orang yang mengatakan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah, sama sekali kata beliau tidak ada dalil yang bisa dipegang oleh mereka. Ya, wa man tatabba'a amal as-sahabati min al-khulafa'i wa ghairihim, dan siapa yang memperhatikan atau membahas perbuatan para sahabat, ya, dari kalangan khulafa dan yang lainnya, ya, wa amalit tabi'in wa fatabi'ihim bi akhbaril ahad, demikian pula amalan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in terhadap khabar ahad, wajada dzalika fi ghayatil kathrah, dia akan menemukan betapa banyaknya mereka berhujah dengan khabar ahad. Ya, akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang masalah ini, ya, dan beliau sangat panjang sekali pembahasannya, bahkan beliau menyendirikan, ya, pembahasan tentang khabar ahad ini dan wajibnya mengamalkannya, dan apakah ia menghasilkan ilmu atau dzon ghalib, ya, dan beliau membantah, ya, pendapat-pendapat yang menolaknya. Bahkan beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menolak khabar ahad itu, ya, dianggap taghut oleh beliau. Dan beliau sendirikan, ya, pembahasan ini dalam sebuah buku yang sangat bagus sekali yang berjudul As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan kemudian beliau ikhtisar menjadi Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya, silakan bagi mereka yang ingin puas bagaimana jawaban-jawaban Ibnu Qayyim dan bantahan yang sangat kuat sekali, ya, di dalam kitab beliau itu. Beliau berkata di antaranya, kata beliau, mas-sunnatu ma'al Qur'ani ala thalathati awjuh. Sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3 keadaan. Ahaduha, yang pertama, an tuwafiqahu min kulli wajhin, ya, yaitu bahwa sunnah menyepakati Al-Quran dari seluruh sisi-sisinya. Maka seperti ini, ya, adalah menguatkan Al-Quranul Karim. Thaniha, yang kedua, an takuna bayanan lima urida bil Quran, menjelaskan, ya, keglobalan Al-Quran. Karena berapa banyak, ya, akhi, ya, di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang sifatnya global. Kemudian perinciannya adanya di mana? Yaitu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thalithuha, yang ketiga, an takuna dalah ala hukmin sakata min anhul Quran, yaitu menunjukkan suatu hukum yang tidak ditunjukkan atau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Berapa banyak, ya, akhi, hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran ternyata dia ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadha tsalitsu yakunu ya hukman mubtada' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga ini adalah hukum yang berasal, ya, yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatajibu ta'atuhu, maka wajib kita mentaatinya. Ya. Walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuta' illa fima wafaqa al-Qur'an lam takun lahu ta'ah khassah. Kalaulah, kata beliau,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ditaati kecuali kalau sesuai dengan Al-Quran saja. Kalau begitu buat apa Allah menyendirikan ketaatan kepada Rasulullah secara khusus? Allah berfirman, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam. Kemudian beliau berkata, وَقَدْ تَنَاقَضَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْحُكْمُ الزَّائِدُ عَلَى الْقُرْآنِ إِلَّا إِنْ كَانَ مُتَوَاتِرًا. Sungguh, ya, orang yang mengatakan bahwasannya tidak diterima hukum yang tidak ada dalam Al-Quran kecuali dengan khabar yang mutawatir, maka orang seperti ini sungguh ya kontradiktif sekali. Ya. Kenapa? Karena berapa banyak akhi yang harus kita tolak hanya karena hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Sahih, bahkan perincian tentang masalah salat, bahwasanya salat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tidak ada dalam Al-Quran. Dan rata-rata juga itu khabarnya khabar ahad, bukan ya khabar wahid. Ya, yang berhubungan dengan banyak masalah dalam Islam. Kata beliau, kulluha ahad, semuanya rata-rata hadisnya ahad. Ya, kalau begitu, kalau kita dikatakan atau disuruh untuk menolak hadis ahad, berarti kita ya menolak, bisa dikatakan bisa menolak 2/3 agama Islam itu sendiri. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu apa hujah-hujah dan dasar-dasar Ahlussunnah yang mengatakan bahwa khabar ahad itu hujjah? Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa khabar ahad, khabar wahid itu hujjah. Kenapa? Karena Allah mengatakan apabila datang kepada kamu orang fasik, ya, dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Mafhum ayat ini, kalau yang datang itu bukan orang fasik, yaitu orang-orang yang fiqh, yang saleh, berarti tidak perlu diperiksa lagi. Ya, dalla, sehingga ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwasannya khabar wahid atau khabar ahad itu adalah hujjah. Di antara dalilnya juga ya akhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah layak ya kaum mukmin itu semuanya, kata beliau, kata Allah, pergi ke medan jihad. Namun hendaklah di antara kaum mukmin itu sebuah taifah yang bertafaqquh di dalam agama, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali, agar mereka waspada. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum mukminin di antara mereka hendaknya ada yang bertafaqquh, yaitu sebuah taifah. Dan kata taifah ya akhi masuk padanya satu orang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila dua taifah dari kaum mukminin ya berperang, kata Imam Bukhari, masuk padanya dua orang yang sedang bertengkar. Sehingga kata taifah itu ya akhi masuk padanya satu orang. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasannya ya khabar ahad atau pengabaran satu orang, dan selama itu disebutkan ahad, adalah hujjah yang harus diamalkan. Di antaranya juga ya akhi, ya ayat yang menunjukkan bahwasanya khabar ahad adalah hujjah. Allah berfirman,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin ya untuk bertanya kepada ahli. Kata para ulama, kalau kita bertanya kepada satu orang, apakah itu sudah mencukupi? Jawab, sudah mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan. Tanyalah kepada ahlinya, mencakup pada satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Kalau kita sudah bertanya, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah wajibnya mengamalkan fatwa satu orang itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya khabar ahad adalah hujjah. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya khabar ahad itu hujjah, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ya utusan-utusan ke negeri-negeri yang banyak, ke kabilah-kabilah, hanya satu orang. Kalaulah khabar ahad itu tidak menjadi hujjah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia akan mengirim ya dengan jumlah mutawatir. Akan tetapi beliau hanya mengirim satu orang saja. Ya, maka ini menunjukkan ya akhi bahwasannya khabar ahad itulah hukumnya hujjah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian ya, di zaman belakangan muncul lagi sebuah pemikiran yang saya katakan aneh dan nyeleneh, yaitu ya, mereka lebih mengkhususkan lagi dalam masalah akidah saja. Apa katanya? Khabar ahad ya boleh diterima dalam masalah hukum, tapi dalam masalah akidah tertolak. Ya. Sebetulnya orang-orang yang mengatakan atau menolak hadis ahad dalam masalah akidah tidak punya dalil sama sekali. Wala dari Al-Quran, tidak juga dari sunnah Rasulullah SAW, kecuali ayat-ayat yang mereka paksakan untuk ya seakan-akan menunjukkan kepada pendapat mereka, padahal tidak demikian. Hujah mereka hanya sebatas hujah akliyah. Apa katanya? Akidah ya adalah keyakinan yang pasti. Sedangkan hadis ahad itu hanya menghasilkan dhannun ghalib, dugaan yang kuat. Sesuatu yang pasti harus ditetapkan dengan yang pasti lagi. Tidak boleh ya sesuatu yang sifatnya pasti, keyakinan yang pasti ditetapkan oleh ya sebuah khabar atau pengabaran yang sebatas menghasilkan keyakinan yang dhannun ghalib tadi, dugaan yang kuat. Jadi menurut mereka bahwasanya dugaan kuat itu tidak sampai kepada derajat pasti. Ya, karena belum sampai kepada derajat pasti berarti tidak boleh menetapkan ya untuk menetapkan sesuatu yang pasti. Sedangkan akidah itu sifatnya pasti. Akhad Islam a'azzani Allah, ini adalah akal. Ya, tatkala kita berkata kepada mereka, "Jayyid, Anda mengatakan bahwasanya khabar ahad ya tidak boleh diterima dalam masalah akidah." Jayyid. Bila dia berkata iya, kita berkata kepada dia, berarti akidah Anda ini adalah akidah Anda kan? Keyakinan Anda bahwasannya khabar ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Ini berarti akidah. Baik. Kalau begitu, ya, berikan satu saja khabar mutawatir atau ayat Al-Quran atau dalil yang mutawatir yang menetapkan akidah Anda, ya, yang mengatakan bahwasanya khabar ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Jib, ya, silakan. Tidak ada satupun ayat yang mendukung pendapat itu. Tidak ada satupun hadis-hadis Nabi SAW yang mendukung pendapat tersebut. Ya, itu hanya sebatas akal dan akal. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya menerima khabar ahad itu mutlak, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum.
Seperti misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Berarti kata Al-Qurtubi, ya, yang perlu diperiksa itu hanya orang fasik saja. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak fasik tidak perlu diperiksa pengabarannya. Dan kata-kata naba di situ ya mutlak, nakirah tufidul umum, yang menunjukkan bahwasanya segala macam pengabaran, baik masalah akidah maupun hukum, tidak ada bedanya. Demikian pula dalam surat At-Taubah tadi, ya, ketika Allah mengatakan tidak layak kaum mukminin semuanya untuk pergi ke medan perang, akan tetapi hendaknya di antara mereka ada sebuah taifah yang menuntut ilmu Allah dan bertafaqquh fid din, agar mereka kemudian ketika kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Dalam masalah akidah atau masalah hukum, mutlak, semuanya mencakup. Ya. Demikian pula Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu, baik masalah akidah maupun hukum. Baik bertanya kepada satu orang, dua orang, masuk pada ayat itu. Tidak ada pembedaan ya akhi, tidak ada pengkhususan. Ayat yang mutlak tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil. Terlebih adanya sunnah-sunnah yang menunjukkan ya bahwasannya hujah ahad itu adalah hadis ahad itu hujah dalam masalah akidah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, engkau nanti akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Di sini Rasul akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kata Rasulullah, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahi adalah la ilaha illallah. Bukankah itu akidah? Bukankah Rasulullah mengirim Mu'adz seorang diri? Ya, ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz seorang diri, ya, dan Rasulullah tidak mengirim bersama Mu'adz jumlah yang mutawatir, bukankah ya akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya, itu menunjukkan bahwa khabar wahid adalah hujah dalam masalah akidah. Sedangkan kaidah mengatakan, usul fikih berkata, tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, yang meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Namun ya akhi, ya, orang-orang yang membela hadis pendapat yang mengatakan katanya hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah, ya, mereka ya menolak atau berusaha mencari-cari dalil dan menolak hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Ya, apa kata mereka ketika menolak hadis Mu'adz bin Jabal tadi? Kata mereka, ya, hadis Mu'adz itu hanya menunjukkan bolehnya menerima hadis ahad. Ya, bukan tidak menunjukkan bolehnya berhujah dengan hadis ahad. Ya subhanallah. Ya, perkataan ulama mana dari pendahulu kalian dari kalangan Mu'tazilah bahwa dibedakan antara menerima dengan berhujah? Ya subhanallah. Bila Anda berkata beda antara menerima dengan berhujah, ya, kita bertanya kepada Anda, menerima dengan apa? Secara zahir atau secara batin? Secara zahir atau secara batin? Ya, kalau dikatakan menerima secara zahir dan batin, maka ketahuilah menerima dengan batin itu artinya menerima dengan hatinya dan meyakininya, dan tidak ada makna yang lain kecuali itu. Ya, sebab ya akhi, kalau misalnya ya Mu'adz bin Jabal datang ke ahli penduduk Yaman, lalu penduduk Yaman berkata, hai Mu'adz, kami hanya boleh menerima pengabaran Anda, tapi kami tidak boleh berhujah dengan pendapat Anda, pengabaran Anda. Berarti mau tidak mau apa yang terjadi? Ahlul Yaman tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ahlul Yaman tidak mau mengerjakan salat karena tidak boleh jadikan hujah, ya, perkataan Mu'adz itu. Ya, bahkan barangkali ikhwatul Islam azan ya Allah, ya, ahlul Yaman itu hanya sebatas menerima ya, secara lahiriah saja, sementara hatinya menolak dan tidak mau berhujah. Ini namanya jelas nifak dan kemunafikan. Nasallallahu salamata wal afiyah.
Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, dari itulah ya, sampai hari ini mereka, orang yang mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah, belum bisa mendatangkan ayat ataupun hadis mutawatir yang bisa menetapkan keyakinan mereka. Ada memang ya, seperti dalam sebuah buku Hafsakah berhujah dengan hadis ahad dan dalam masalah akidah dan siksa kubur, dia berusaha untuk membawakan dalil dari ayat Al-Quran. Namun subhanallah, ya, pendalilan yang dipotong-potong dan tampak sekali orang ini ya tidak memahami ayat tersebut. Di antara dalil yang mereka bawakan, apa katanya? Pertama, bahwa Al-Quran ketika dikumpulkan, ya, mereka berdalil dengan kisah pengumpulan Al-Quran. Itu, ya, setiap sahabat yang membawa ayat Al-Quran wajib membawa 2 saksi dan 1 tulisan. Ya, ini menunjukkan bahwa kabar ahad tidak boleh terima dalam masalah akidah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan pondasi akidah umat Islam. Maka kita katakan ya akhi, ini ya, karena mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak diterima kecuali mutawatir. Al-Quran tidak diterima kecuali mutawatir. Sedangkan Al-Quran adalah pondasi ya akidah umat Islam. Maka ya, qiraat-qiraat yang tidak mutawatir, kata mereka, syadzah, tidak boleh diterima. Jadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran saja harus mutawatir. Sedangkan Al-Quran itu adalah ya pondasi akidah umat Islam. Kita katakan ya akhal Islam, wahai saudaraku, ya, berhujah dengan hujah seperti ini sangat lemah sekali. Kenapa demikian? Karena ya, mutawatir menurut ilmu tajwid atau ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, berbeda dengan mutawatir menurut ilmu hadis. Pembicaraan kita adalah sedang berbicara masalah ilmu hadis, bukan ilmu ya qiraat. Karena di dalam ilmu qiraat, menurut para ahli qiraat, suatu qiraat yang mutawatirah apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, sesuai dengan mushaf Utsmani. Syarat yang kedua, ya, bahasa Arab yang fasih. Syarat yang ketiga, sanadnya sahih, walaupun itu diriwayatkan oleh 1 orang. Maka apabila memenuhi 3 syarat, dikatakan qiraat itu qiraat mutawatirah. Ya. Sedangkan mutawatir secara ilmu hadis, syaratnya harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Sementara mutawatir dalam ilmu qiraat tidak disyaratkan harus diriwayatkan perawi yang banyak, tidak. Maka dari itu jangan mencampur adukan antara 2 istilah yang berbeda. Ya. Demikian pula ikhwatal Islam, ketika pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, ya, di mana tidak diterima seorang sahabat kecuali membawa 2 orang dan 1 tulisan, kita katakan 2 orang dan 1 tulisan dengan yang membawa berarti jumlahnya 4. Sedangkan para ulama semua bersepakat bahwa jumlah 4 itu masih dalam kategori ahad. Justru kisah itu menjadi hujah buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya khabar ahad itu adalah hujah dalam masalah akidah. Yang ketiga, kita katakan bahwasanya Al-Quran bukan hanya sebatas pondasi akidah, tapi juga pondasi hukum. Kenapa Anda tidak menolak sekalian masalah hukum, ya, tapi hanya sebatas akidah saja? Maka dari itu ya akhal Islam, azani Allah, ya, pendalilan dengan seperti ini adalah sebuah pemahaman yang sangat rancu, bahkan sangat lemah sekali. Namun ya, mereka berusaha mencari dalil lain. Oh, ada dalam Al-Quran, ya, kisah pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana ya dikatakan dalam ayat itu, katanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Demikian ya, penulis buku itu membawa ayat dipenggal demikian, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka tidaklah punya ilmu kecuali mengikuti dugaan saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidaklah
membunuhnya dalam keadaan yakin. Lihat, katanya, padahal dahulu orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka membunuh Nabi Isa, ya, itu adalah menggunakan dhannun ghalib, dugaan yang kuat bahwa itu adalah Nabi Isa. Tapi ternyata Allah tetap mencela mereka. Itu menunjukkan bahwasannya dalam masalah akidah, katanya, tidak cukup hanya sebatas menggunakan dugaan yang kuat. Ya. Namun sekali lagi ya akhi, pendalilan dengan ayat ini sangat lemah juga. Kenapa demikian? Ya. Pertama, bahwa ini pembahasan tentang masalah pembunuhan, dan pembunuhan itu masuknya masalah hukum, bukan masalah akidah. Ya, berarti orang yang berhujah dengan dengan ayat ini seharusnya konsekuensinya dia menolak masalah hukum juga. Ya. Yang kedua, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat. Allah berfirman, ya, innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai Isa ini betul-betul dalam keraguan, ya, darinya. Artinya orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa ini betul-betul dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Tidaklah mereka punya ilmu kecuali mengikuti dugaan saja. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, ya, dugaan yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran ini bukan dugaan yang kuat, akan tetapi yang dimaksud adalah syak, keraguan, yaitu, ya, antara benar dan salahnya masih seimbang. Dan tidak boleh, kata Imam Syaukani, dikatakan bahwa dugaan dalam ayat ini adalah dugaan yang kuat. Maka awal ayat itu sudah meruntuhkan pendapat daripada pemahaman bahwa yang dimaksud ayat itu dugaan kuat. Subhanallah. Maka dari itu, ya akhal Islam azani Allah, ayat ini tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Ya. Maka dari itu kita lihat orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah berarti, ya akhi, sudah menolak banyak sekali dari keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Makanya mereka menolak adanya azab kubur, mereka menolak datangnya Dajjal, mereka menolak akan datangnya Imam Mahdi. Ya, mereka juga harus menolak tentang sifat surga dan neraka yang banyak disifati dengan oleh hadis-hadis ahad, sifat tentang sirat. Ya, demikian pula tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, timbangan dan yang lainnya. Berapa banyak ya ditolak karena, ya, klaim mereka katanya hadisnya hadis ahad. Subhanallah. Ya, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Padahal para ulama terdahulu, ya, tidak pernah memilah-milah antara khabar masalah akidah maupun hukum. Setiap hukum pasti mengandung akidah, dan ini otomatis, ya, tidak bisa dipisahkan. Sebuah contoh misalnya, ya, masalah hukum takbiratul ihram. Kita bertanya kepada mereka, apa hukumnya takbiratul ihram? Dia menjawab, hukumnya rukun salat. Taib. Bagaimana pendapat Anda kalau ada orang meyakini bahwa takbiratul ihram itu bukan termasuk salat, dan dia menolak hadis-hadis, padahal ini masalah hukum? Ya, dia berkata, saya tidak mau meyakini, ya, bahwasanya takbiratul ihram itu termasuk salat karena hadisnya ahad, sedangkan keyakinan itu harus sesuatu yang pasti. Subhanallah. Maka, ya, ajib, tidak mungkin akhi menetapkan hukum kecuali pasti kita harus meyakini hukumnya. Apa hukumnya membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud? Jawabnya sunnah. Taib, Anda yakin? Ya, Anda meyakini dan berakidah bahwa itu hukumnya sunnah atau tidak? Ya. Apa hukumnya? Ya, yaitu zakat yang berupa misalnya zakat emas dan perak. Dia berkata wajib. Taib, Anda yakin dan Anda berakidah bahwa itu adalah sesuatu yang wajib?
Tapi wajib, harus ada keyakinan dan akidah bahwasanya itu adalah hukumnya wajib. Sehingga akidah dan hukum tidak mungkin ya akhi, ya, di sesuatu yang dipisah-pisah dan pilah-pilah, tidak mungkin ya akhi Islam. Makanya ya, sebuah permasalahan ketika mereka mengatakan bahwa azab kubur tidak ada, hanya karena ya menurut mereka hadisnya ahad, padahal para ulama ya muhaddisin mengatakan bahwa hadisnya mutawatir. Ya, akan menjadi muskil ketika kita bertanya kepada mereka, "Taib, apa hukumnya kalau begitu?" Membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya bertanya kepada Anda masalah hukum. Hukumnya apa? Dan Anda mengatakan bahwasanya di hadis ahad ya boleh diterima dalam masalah hukum. Sekarang saya bertanya, hukumnya apa? Jika dijawab, oh hukumnya sunnah, baik. Apa makna di situ? Ya, aku berlindung kepada Engkau. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Aku berlindung ya Allah ya kepada Engkau dari azab api neraka dan azab kubur. Ya. Kalau dikatakan oh enggak, itu kita hanya sebatas menerima saja, tidak perlu meyakini, ya subhanallah. Mungkinkah ya akhi Rasulullah SAW berlindung dari sesuatu yang Rasulullah tidak yakin itu ada? Ya, kita misalnya meyakini bahwa itu tidak ada, tapi kita berlindung dari itu, kan aneh. Ya, pastilah ketika Rasulullah berlindung dari azab kubur menunjukkan bahwasannya azab kubur itu ada. Maka dari itu akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya sebuah kesalahan fatal atau kesalahan ya sangat fatal sekali dalam masalah akidah. Ya bahwasanya hadis ahad katanya tidak boleh terima dalam masalah akidah, subhanallah. Bahkan mereka menisbatkan itu pendapat Imam Nawawi. Sama sekali Imam Nawawi tidak pernah berkata demikian. Bahkan dalam Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ketika ia menjelaskan tentang hadis azab kubur, beliau mengatakan wa fihi isbatu azabil qabri. Hadis ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Beliau tidak menolaknya hanya karena ya katanya hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Tidak ada ya akhi. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid jilid 1 halaman 8 mengatakan ya bahwa sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat untuk menerima hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun bersepakat untuk menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak ada bedanya. Jadi ini akhi azani Allah ya keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ya, maka ya hadis ahad selama itu dibawa oleh perawi yang thiqah, ya maka wajib kita berhujah dan mengamalkannya baik dalam masalah akidah, dalam masalah hukum maupun masalah akidah. Allahu a'lam. Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Al-Syafiqahullah Ta'ala. Dan sesaat lagi insyaAllah kita akan masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa silahkan menelpon kami di 8236543 atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, masih bersama kami dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Dan saat ini kita sudah masuki sesi tanya jawab. Kepada Anda silahkan menelpon kami di 8236543 atau di 0819896543. Kita angkat yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Wasikun di Cikarang, Pak. Silahkan Pak. Mau bertanya masalah muamalah tapi Pak Ustaz. Bisa ya? Dicoba Bapak. Begini Pak, saya nabung di suatu bank gitu. Di bank itu memperlakukan ada mudharabah dan muraqabah gitu. Tapi saya nggak ngambil itu dua-duanya, saya hanya naruh uang aja gitu Pak. Tapi pas beberapa waktu kemudian di bukunya itu ada tambahan uang yang itu dari sistem gitu. Di situ disebutnya bagi hasil dan ada bonus gitu. Nah itu
ada bedanya nggak dengan riba gitu, Ustaz? Iya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak bisa tanyakan saja pada sesi pelajaran fikih, Pak ya. Ketika insyaallah Dr. Arifin, Bapak bisa tanya langsung besok ya di sore hari. Ya, kita beralih ke pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz, dari Bapak Abdullah di Tebet. Bagaimana dengan syarah hadis yang maknanya bahwa Allah itu berada di antara seorang hamba dan tempat sujudnya? Pertama, bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala ya berada antara seorang hamba dengan tempat sujudnya, saya tidak tahu ya tentang lafaz hadis ini. Yang saya ketahui bahwa ya Rasulullah SAW melarang seseorang meludah ke depan kiblat ya, dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah berada qibala wajhi, di depan wajahnya ya. Dan telah dijawab oleh para ulama tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di situ, karena kata-kata di depan wajahnya seperti kita menghadap ke matahari. Matahari di depan wajah kita, di depan kita. Tapi matahari jauh di sana, sangat jauh sekali. Ya, maka kalau matahari saja bisa seperti itu keadaannya, maka dari itu bagi Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berada di langit ketujuh sana. Ya, jauh. Maka ini ya tidak ada bedanya dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah. Ya, kembali beralih ke penelpon, sudah ada Bapak Andri. Halo Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Ustaz mau tanya, ketika ada sahabat saya ya yang tidak mempercayai masalah azab kubur, itu saya pernah berdebat, maksudnya pernah organisasi dengan sahabat saya. Dia hanya percaya kepada Al-Quran dengan menerjemahkan sendiri gitu Pak Ustaz. Nah, yang saya tanyakan tuh Ustaz, ini dari aliran apa saja ya itu? Kenapa mereka menolak hadis-hadis yang ada gitu? Dia percaya hanya Al-Quran saja, tidak berpatokan dengan hadis, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Ya? Iya, pertanyaannya adalah iya, yang saya tanyakan ini termasuk aliran yang apa mana, begitu Pak? Ya Pak? Iya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aliran ini Pak ya disebut oleh para ulama dengan ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan akan munculnya aliran ini. Ya. Di mana Rasulullah SAW sabda yushiku ya an yajlisa rajul ala arikatihi ya'tihi sunnatun min sunnati faqala da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na ya ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah atau kama qala. Nanti akan datang ya seseorang yang duduk di atas dipannya, lalu datang kepadanya sunnah dari sunnahku. Lalu dia berkata, ya tinggalkan ini, cukup yang ada dalam Al-Quran saja yang kita ikuti. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku Al-Quran dan yang sepertinya dengan yang selevel dengan Al-Quran, yaitu sunnah. Ya. Maka Rasulullah sudah mengabarkan akan adanya aliran ini, yang menunjukkan bahwa aliran ini memang menyesatkan. Sebab kalau kita menolak hadis dan mencukupkan dengan Al-Quran, berarti kita menolak Islam secara keseluruhan. Kenapa demikian? Coba tanyakan kepada dia. Anda hanya mempercayai Al-Quran. Apakah Anda mendapatkan dalam Al-Quran tata cara salat? Ya, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Apakah Anda mendapatkan dalam salat dalam Al-Quran bahwa salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat? Kalau dia katakan tidak ada dalam Al-Quran, saya mau salat sesuai dengan pemahaman saya sendiri, kita katakan Anda bisa kafir, karena Anda telah menyelisih ijma' para ulama, dan ijma' itu sendiri sudah merupakan hujjah yang harus diterima. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya pemikiran seperti ini jelas pemikiran yang sangat menyesatkan sekali. Dia sama saja mengatakan Al-Quran itu sama saja dia mengatakan tidak perlu kita kepada sunnah.
Ya, kita tidak perlu mengamalkan kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, maka dari itu kewajiban kita, Pak, adalah untuk menegakkan hujah-hujah dulu kepada dia. Ya, kalau ternyata dia tidak mau menerima hujah, ya sudah. Ya, ini orang muttabi'un hawa, ya, mengikuti hawa nafsu. Nah. Ya, demikian Bapak jawabannya, semoga bermanfaat. Dan kembali masih dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Pak Khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya cuma mau nerusin yang tadi. Saya pernah berbincang juga dengan seorang Ustaz ini. Cuman dia pemahamannya, dia bilang kalau hadis itu kalau nggak sesuai dengan Al-Quran itu nggak boleh dipakai gitu. Jadi sesuai. Jadi ada yang berbeda dengan Al-Quran itu nggak ini hadisnya gitu. Iya, kemudian yang itu gimana Ustaz? Iya. Saya juga agak panjang juga. Dia juga sudah beran gini. Jadi kalau nggak sesuai ya ini nggak bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Iya, terima kasih Bapak. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan kepada dia, Pak, apa maksud Bapak sesuai? Karena yang menurut Bapak dan otak Bapak tidak sesuai belum tentu tidak sesuai. Pemahaman manusia itu bertingkat-tingkat. Barangkali menurut Bapak tidak sesuai, tapi menurut para ulama sesuai. Ya, berapa banyak ya para ulama menulis kitab Mukhtalaful Hadis atau ya seperti Imam At-Tahawi ya menulis kitab Syarah Mushkilil Athar. Beliau mengkompromikan adanya dalil-dalil yang dianggap bertentangan, baik Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis atau hadis dengan hadis. Ya, sebuah buku yang sangat bagus sekali. Nah, ini sebuah pernyataan yang terlalu berani. Ketika dia mengatakan kalau bertentangan dengan Al-Quran, taib, berikan contoh satu saja yang menurut Bapak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, sayang sekali orang yang memberikan contohnya itu karena ketidakfahaman dia bagaimana mengkompromikan. Sebuah contoh, saya pernah dahulu bertemu dengan orang yang jenis seperti ini. Bahkan dia berani mengatakan kepada saya bahwa dalam Sahih Bukhari banyak hadis-hadis yang dhaif, banyak hadis-hadis yang lemah katanya. Saya bertanya kepada dia, alasan Bapak apa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya, subhanallah. Sebutkan salah satunya. Kata dia, contohnya hadis tentang masalah menghajikan orang tua. Ya, di mana ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna abi ya nadharat an tahujj, inna ummi nadharat an tahujj. Sesungguhnya ibuku, dalam satu riwayat seorang sahabat ya, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji. Famatat qabla an tahujj, dan mati sebelum haji. Fal hujju anha, bolehkah aku menghajikannya? Maka Rasulullah SAW sabda, ra'aiti law kanat ala ummiki dain, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Ya, akunti qadiyatah, apakah engkau wajib membayarkan hutangnya? Kata wanita itu, wajib. Kata Rasulullah, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Kata dia, hadis ini bertentangan dengan ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ya. Kita katakan menurut Anda itu tidak sesuai. Tapi menurut para ulama itu ya sesuai dan tidak bertentangan. Ya. Dari mana? Sebagian ulama mengkompromikannya, yaitu pertama, bahwa kata lil, seperti Syekhul Islam mengatakan, lam dalam wa'allaysa lil insani, lam itu mempunyai makna litamlik, artinya kepemilikan. Maka beliau berkata, yang ditiadakan oleh ayat ini adalah ya memiliki amalan orang lain. Itu yang ditiadakan. Dan ayat ini tidak meniadakan untuk mengambil manfaat dari amalan orang lain. Jadi yang tidak ditiadakan oleh Al-Quran hanya memiliki amalan orang lain.
Adapun mengambil manfaat dari amalan orang lain tidak ditiadakan, kata beliau. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya ya yang datang kepada Rasul ini anaknya. Dan anak itu hasil usaha orang tua. Dan Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia tidak memiliki atau tidak mendapatkan kecuali, tidak mempunyai kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak hasil usaha orang tua. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, al-waladu min kasbi abi. Ya, anak itu hasil usaha orang tua. Karena itu hasil usaha orang tuanya, maka pada waktu itu ya tidak bertentangan dengan ayat sama sekali. Barangkali pemahaman Anda saja yang berpenyakit. Nah, sehingga akhirnya ya akhi, perkataan seperti ini dengan mengatakan kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, udah tolak aja. Yang disalahkan adalah menjadikan tolak ukur dia adalah akal dia. Sehingga yang menurut dia bertentangan dengan Al-Quran sudah tolak semuanya, tanpa melihat dan merujuk bagaimana para ulama berusaha mengkompromikannya. Ya, akal Islam, azanillah. Maka ini salah satu kejahatan nantinya ya terhadap ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sekali lagi ikhwatul Islam, jangan kita, atau kalau kita melihat seakan ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan kita tahu hadis itu sahih, tuduh dulu akal kita. Mungkin kitanya yang belum memahami. Cari ya kitab-kitab para ulama yang mengkompromikannya. Jangan dulu langsung asal ya langsung kita katakan oh ini ini bertentangan, oh ini tidak sesuai dan yang lainnya. Nah. Ya, demikian jawabannya, dan masih dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Abdul Rahman Pak di Bekasi. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaan gini ya, mohon maaf sebelumnya mungkin dikeluar dari Pak Ferry ya. Tadi kisah sholat Jumat tadi ya. Jadi ini khotib tadi menyampaikan masalah maulid. Yang pertama itu dia katakan Al-Quran dulu sebelumnya kan belum ada tanda dibaca. Nah sekarang kan ada dibaca, apa itu bid'ah. Yang kedua katanya dulu masa Rasulullah ada sholat tarawih itu kan sendiri. Tapi setelah Rasulullah itu Umar mengambil inisiatif sholat berjamaah. Ya kan? Apakah Tuhan mengatakan bahwa Umar itu kan bid'ah atau itu masuk neraka? Jadi saya mohon penjelasan dengan dari penyampaian khotib tadi itu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akibat daripada tidak memahaminya kaidah-kaidah usul. Ya. Pertama Pak, bahwa di dalam usul fikih ada yang disebut dengan maslahat mursalah. Apa itu maslahat mursalah? Yaitu ya perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang muncul karena di sana ada maslahat yang sangat besar, di mana kalau ditinggalkan akan memberikan mudarat. Iya. Di mana maslahat mursalah itu tujuannya adalah untuk memelihara atau melestarikan pokok-pokok agama kita ini, dan meninggalkannya bisa jadi akan menimbulkan ya kemudaratan. Sebuah contoh misalnya penulisan Al-Quranul Karim di zaman Rasulullah SAW tidak ada, tapi di zaman sahabat kemudian ada. Kenapa? Karena ini untuk menjaga Al-Quran. Bayangkan, kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, ya, bagaimana jadinya kita sampai hari ini mungkin tidak bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Sehingga, ya kalau kita tidak dikumpulkan, Al-Quran ini akan menimbulkan mudarat besar. Sekarang saya tanya, kalau kita tidak merayakan Maulid Nabi, apakah ada mudaratnya? Tidak ada pengaruh. Mencintai Rasulullah bukan hanya sebatas dengan merayakan Maulid Nabi. Mencintai Rasulullah SAW itu terlebih yang paling kuat pengaruhnya adalah terus-menerus mempelajari ya sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW berakidah, bagaimana Rasul beribadah, bagaimana Rasulullah SAW ya makan, minum dan yang lainnya. Ya, sama sekali itu walaupun memang dari satu sisi dianggap ada maslahat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka akal Islam azani Allah. Kemudian bahwasannya suatu ibadah atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW,
kemudian ada setelahnya, ya, bisa jadi itu tidak bid'ah. Makanya salah kalau ada orang yang menafsirkan atau memberikan pengertian bahwa bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kata para ulama, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, tidak dilakukan oleh Rasulullah karena belum ada pendorongnya. Yang kedua, tidak dilakukan oleh Rasulullah karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga, tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya, padahal pendorongnya sudah ada dan penghalangnya pun tidak ada. Untuk keadaan yang pertama, ya, Rasulullah tidak melakukannya karena belum ada pendorongnya. Seperti misalnya pembuatan ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kenapa di zaman Rasulullah tidak ada? Karena para sahabat sudah jago-jago, semuanya nahwu, sharaf, tidak butuh kepada ilmu lagi. Belum ada pendorongnya. Tapi ketika pendorongnya itu muncul, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib banyak orang-orang masuk Islam dari orang-orang Ajam yang kemudian mereka tidak paham bahasa Arab. Akhirnya mereka kebingungan, ya, memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk meletakkan ilmu nahwu, ya, kepada yang bernama Abul Hasan Ad-Du'ali, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, maaf. Ikhwatul Islam azani Allah. Nah, ketika pendorong itu ada dan terlihat maslahatnya besar sekali dan tujuannya untuk membela atau untuk menjaga pokok-pokok agama kita, ini disebut dengan maslahat mursalah di dalam ilmu usul fiqih. Bukan tidak termasuk, ya, bid'ah sama sekali. Dan di sinilah, ya, mereka tidak bisa membedakan antara maslahat mursalah dengan bid'ah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, Rasulullah SAW tinggalkan, tidak lakukan karena masih ada penghalang. Ya, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalang. Contoh, di zaman Rasulullah salat tarawih sudah ada belum berjamaah? Sudah ada. Rasulullah pernah salat tarawih berjamaah 3 malam berturut-turut. Kemudian setelah itu Rasulullah tinggalkan. Kenapa? Ada penghalangnya. Apa kata Rasulullah? Aku takut diwajibkan atas umatku. Sementara penghalang ini sudah tidak ada di zaman Umar bin Khattab. Ya. Dan ikhwatul Islam azani Allah, penghalangnya sudah tidak ada dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Maka Umar pun berinisiatif untuk mengumpulkan kembali, karena dahulu pernah Rasulullah SAW melakukannya, ya, 3 hari 3 malam berturut-turut secara berjamaah. Ya, dan ternyata ikhwatul Islam, para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga apa yang terjadi ini ijma. Dan ijma itu hujjah. Kesepakatan para sahabat itu hujjah. Dan Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Sehingga kita tidak katakan bahwa salat tarawih berjamaah itu bid'ah, sama sekali tidak. Adapun perkataan Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhi, sebaik-baiknya bid'ah itu adalah ini. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami' Bayan wal Hikam, Jami' Bayan al-Ulum wal Hikam berkata, semua perkataan ulama salaf terdahulu yang membagi bid'ah itu hanyalah bid'ah secara bahasa saja. Ya. Tapi di zaman sekarang kemudian ketika mereka tahu bahwa ketika dibawa kepada makna bahasa itu meluluhlantakan pendapat mereka, segera berkata tidak ada bid'ah itu lughawiyah. Kenapa? Karena itu meluluhlantakan pendapat mereka. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau dikatakan bahwa kata Umar sebaik-baiknya bid'ah itu ini, maksudnya bid'ah secara syariat, tidak bisa. Kenapa? Karena ya perbuatan itu sudah dilakukan Rasulullah 3 bulan berturut-turut. Tapi karena penghalangnya sudah hilang di zaman Umar dan tidak mungkin diwajibkan, maka Umar pun dia melihat dia untuk mengumpulkannya kembali, dan para sahabat semua sepakat. Dan Rasulullah SAW pun menyuruh kita berpegang kepada sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya.
Sehingga itu bukan bid'ah sama sekali. Karena dasarnya adalah diantaranya ijma. Ya. Sekarang apakah ada ijma Maulid Nabi? Apa bisa disamakan ya pengadaan sholat tarawih dengan Maulid Nabi? Kalau sholat tarawih jelas dengan ijma kaum muslimin. Sedangkan Maulid Nabi apakah dengan ijma? Sama sekali bukan dengan ijma. Para ulama dalam masalah ini, ya memang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ketika terjadi ikhtilaf, apa hujah kita? Hujah kita adalah ya surat An-Nisa ayat 59. Ya, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah, hujah-hujah seperti ini sangat lemah sekali. Kemudian keadaan yang ketiga, Rasulullah tidak lakukan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada. Artinya Rasulullah mampu melakukannya. Maka yang seperti ini kata para ulama, kalau kita lakukan bisa jadi jatuh kepada bid'ah. Contoh, Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan tanpa adzan dan qomat. Lihat, Rasulullah SAW meninggalkan adzan dan qomat dan beliau tidak lakukan. Sementara pendorongnya ada tidak? Ada. Untuk memanggil orang. Ya. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Karena Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal ya untuk adzan dan qomat. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Itu menunjukkan pensyariatan. Dan bahwasanya itu tidak disyariatkan untuk adzan dan qomat, ya. Maka kalau ada orang yang melaksanakan adzan dan qomat ketika adzan Idul Fitri dan Idul Adha, bolehkah kita katakan itu bid'ah? Al-jawab, na'am. Ya. Mungkin orang berkata, tapi kan adzan itu bagus memanggil orang. Ya, sehingga bisa dikatakan bid'ah hasanah, kita katakan tidak ada. Tidak mungkin. Karena itu kalaulah itu baik, tentu Rasulullah SAW sudah menganjurkannya. Tentu para sahabat, para tabi'in dan para ulama dari zaman ke zaman sudah mengamalkannya. Ya. Berarti Rasulullah tinggalkan itu sengaja. Karena Rasulullah ingin mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan. Sekarang saya tanya. Iya, untuk merayakan Maulid Nabi itu di zaman Rasulullah ada pendorongnya? Tidak ada. Ya, di zaman sahabat ada pendorongnya? Tidak ada. Untuk mencintai Rasulullah, sebagaimana diklaim di zaman sekarang, kita kan mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Kita katakan, apakah anda kira para sahabat tidak mencintai Rasulullah, tidak memuliakan Rasulullah SAW? Pendorong di zaman sahabat pun ada. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Para sahabat mampu. Ya, Rasulullah pun mampu menyuruh para sahabat, ayo ya adakan perayaan. Tapi ketika tidak dilaksanakan, ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Memang Rasulullah sengaja meninggalkan perbuatan itu karena untuk pensyariatan, bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, tidak pernah kita mendengar tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4 merayakan Maulid Nabi. Ternyata munculnya di abad-abad ke-6 Hijriah itu pun yang melakukan dari kalangan Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Subhanallah. Akal Islam azani Allah wa yakum. Makanya ya akhi, di sini kita harus memahami antara perbedaan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Terkadang seseorang menganggap bahwa suatu bid'ah itu ada maslahatnya. Ya. Suatu bid'ah itu ada maslahatnya. Namun kita harus pahami, tidak setiap ada sesuatu yang ada maslahatnya kita bisa terima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang arak dan judi, Allah mengatakan apa? Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ketahuilah, pada keduanya ada dosa yang besar dan manfaat-manfaat untuk manusia. Tatkala di sana ada manfaatnya, tapi di sana juga ada mudaratnya. Kalau ada orang berkata, apa Maulid Nabi mudaratnya? Taib. Mudaratnya adalah mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Dengarkan perkataan Imam Malik bin Anas. Ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Malik, Imam Malik, dari mana saya mau berihram? Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah. Kata dia, Imam Malik, saya mau berihram dari sisi kuburan Rasulullah. Kata Imam Malik, la taf'al, jangan kamu lakukan itu, karena aku khawatir kamu ditimpa fitnah. Kata orang ini, fitnah apa? Saya cuma menambah beberapa mil.
Ya, apa fitnahnya? Kata Imam Malik, fa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah? Fitnah mana yang lebih besar dari engkau mendahului kepada sebuah keutamaan ya pada Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya? Artinya kita memandang itu sesuatu utama pada Rasulullah tidak melakukannya saja sendiri sudah fitnah, sudah mudarat terhadap agama kita. Sebab akhi, kalau setiap orang menganggap oh ini kan manfaat, semua orang, setiap orang yang mengadakan bid'ah akan terbuka lebar-lebar pintu bid'ah, semuanya mengklaim ini manfaat. Akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya, ini kewajiban kita harusnya memahami ya agama kita ini, bahwasannya ibadah adalah milik Allah. Ibadah adalah hak Allah dan agama kita adalah milik Allah. Maka kewajiban kita tidak boleh beribadah kecuali apa yang Allah ridhoi dan cintai, bukan sesuai dengan yang menurut kita baik. Agama kita bukan milik ulama. Ulama boleh kita ikuti kalau sesuai dengan dalil. Ya, kalau tidak sesuai maka kita tidak mengikutinya. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama. Ya, na'am. Ya, demikian Bapak Abu Abdurrahman, semoga bermanfaat jawabannya. Kemudian beralih ke pesan singkat dari Abu Yahya di Payakumbuh. Ustadz, apa maksud perkataan hadis dhaif tapi maknanya sahih, dan apakah bisa diamalkan? Hadis dhaif tapi maknanya sahih. Kenapa kita tahu bahwa itu maknanya sahih? Karena ada ayat atau dalil lain ya yang menyetujuinya. Tapi dalil sanadnya itu dhaif, sehingga tidak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah. Ya, contoh hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk dari iman. Hadis ini dhaif. Tapi bahkan hadis ini bukan cuma dhaif, tidak ada asalnya. Namun, ya Islam memang menganjurkan kebersihan, betul. Seperti Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih, ya menyuruh untuk membersihkan pekarangan rumah. Ya, bukankah itu menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kebersihan? Contoh lain, Rasul bersabda, la yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Hadis ini dhaif. Ya, namun ya maknanya betul. Bahwasanya keimanan seorang hamba tidak lurus sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi gimana hadis ini disahihkan? Tidak, karena hadis ini sanadnya dhaif dan tidak boleh kita pastikan itu sabda Rasulullah. Namun bolehkah kita amalkan? Kita amalkan karena bukan karena kita mengamalkan hadis itu, tapi mengamalkan ayat-ayat atau hadis atau ya dalil-dalil lain yang semakna dengan itu atau yang menunjukkan kepada hal itu. Wallahu a'lam. Iya, masih dari pesan singkat dari Ummu Hanif. Beliau bertanya mengenai hadis tempat sholat untuk wanita sebaik-baiknya adalah di rumah. Bagaimana dengan wanita yang sedang berhaji? Apakah lebih baik di pemondokan atau di masjid karena ingin juga meraih pahala yang besar? Sebagian ulama ada yang menjawab bahwa hadis itu mengatakan bahwa rumah kamu itu lebih baik buat kamu daripada masjid. Sementara hotel itu bukan rumah kamu. Hotel itu cuma sebatas tempat penginapan, bukan rumah kamu. Jadi tetap ya keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap kita berusaha untuk raih. Wallahu a'lam. Ya, kami masih menunggu Anda di 0819896543 untuk pesan singkat, dan kita beralih kembali ke pesan singkat dari Abdullah di Depok. Dalam salah satu hadis Arba'in tentang larangan banyak bertanya, bahwa apa yang diperintahkan maka lakukan semampunya. Bagaimana maksud dari hadis ini, Ustaz? Apa yang diperintahkan lakukan semampunya. Artinya bahwa perintah itu berhubungan dengan kemampuan. Sebuah contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah berdiri, kalau tidak mampu maka ya duduklah, kalau tidak mampu maka berbaringlah di atas tulang rusuk. Ya. Maka ya ini adalah praktek. Jadi perintah itu menunjukkan apa dihubungkan dengan kemampuan. Kalau kita haji dan tidak mampu,
Ya, dan karena tidak punya uang atau yang lainnya, maka tidak wajib. Kalau kita puasa dan tidak mampu karena sakit, maka tidak ada kewajiban, tapi dia wajib untuk mengqadha. Ya, maka dari itu, sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya itu, kita tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Nah, ini maksud daripada hadis Nabi SAW. Ya, masih dari pesan singkat Ustaz dari Ibu Erna di Cakung. Apa hukum khitan bagi kaum wanita dan apakah ada hadis sahih yang menunjukkan hukum tersebut? Ikhtilaf para ulama tentang hukum khitan. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah, namun sesuatu yang sunnah bukan untuk dilarang, seperti di negeri kita ini. Yang sunnah itu adalah untuk dikerjakan. Ya. Alasannya karena khitan itu adalah ya untuk wanita, untuk mengurangi syahwat mereka. Ya. Sementara sebagian ulama dan pendapat Syekh Albani dan ya sebagian ulama bahwa khitan itu hukumnya wajib. Ya, berdasarkan perintah Rasulullah kepada seorang wanita yang masuk Islam dan belum berkhitan untuk berkhitan. Allahu alam, ya. Nah, ya, kita beralih ke penelpon berikutnya Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Di Depok. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini kan saya bermasyarakat. Itu kalau maulidan mereka RW, RT itu pernah datang ke rumah saya untuk meminta sumbangan gitu. Nah, saya sudah tahu bahwa maulid itu hukumnya tidak ada syariat dalam Islam. Bagaimana tindakan saya, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Pak, ya bahwa agama kita ini berporos pada dua, antara maslahat dan mafsadah. Kalau Bapak menolak dengan cara baik dan baik-baik dan itu tidak menimbulkan mudarat yang besar, tolaklah secara baik dengan kata-kata yang lembut yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka. Tapi kalau Bapak memandang akan menimbulkan mudarat besar, ya gimana? Mimbabil darurah, ya darurat, ya. Maka keadaan seperti ini barangkali memberikan rukhsah padanya. Nah, ya, masih dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Itu jantung, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, saya menanyakan masalah. Mohon maaf, radionya tolong dikecilkan volumenya Ibu. Ya. Masalah zikir-zikir. Urutannya itu, jadi urutan zikir sudah salat fardu yang dibaca oleh Rasulullah itu bacaannya apa aja? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tidak ada urutan Ibu, ya. Rasulullah SAW hanya menyebutkan zikir-zikir setelah salat. Ya. Tapi yang beliau biasanya lakukan setelah salat adalah astagfirullah, 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 Allahumma anta salam minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu ya terserah mau subhanallah dulu, alhamdulillah tiga kali, Allahu akbar 33 kali yang di akhir la ilallah, ya. Atau la ilallah la syarikalah dulu atau yang lainnya. Maka saya belum menemukan hadis yang menunjukkan bahwa harus diurut. Mana saja kita dahulukan tidak apa-apa. Ya. Allahu a'lam. Ya, demikian jawabannya Ibu. Dan kita beralih sementara ke pesan singkat. Hukum asal perintah adalah wajib kecuali jika ada yang memalingkannya. Lantas bagaimana dengan hadis salat berjamaah lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian? Yang mana hadis ini menunjukkan keutamaan bukan kewajiban. Mohon penjelasan Ustaz. Ikhwatul Islam, pemberian keutamaan tidak menunjukkan kepada hukum apa-apa sampai ada dalil lain yang menguatkan bahwa itu hukumnya apa. Seperti salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat, tidak menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Karena jelas yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah atau yang sendirian. Ya, yang berjamaah itu lebih baik daripada yang sendirian. Yang wajib itu jelas yang lebih baik daripada yang tidak sendirian, apa yang tidak yang tidak berjamaah. Ya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Ushul Fiqh beliau, bahwa sebatas yang menyebutkan keutamaan tidak menunjukkan kepada hukum tertentu sampai ada dalil lain
yang memberikan kepada hukum tersebut. Maka dari itu, ya ini butuh kepada hukum yang lain, dalil yang lain yang ternyata kita dapati ada dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib ya bagi para laki-laki. Nah, ya masih dari pesan singkat kembali kita angkat. Mohon penjelasannya hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi kurang lebih anna rafa'a sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah dan seterusnya. Ini terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari 841 dan Muslim 583 dengan dalil di atas. Apakah dibolehkan berzikir dengan suara keras bersama-sama setelah sholat berjamaah? Pertama, bahwa hadis Ibnu Abbas itu tidak menunjukkan bahwa mereka berzikir keras bersama-sama. Ya, hanya menunjukkan bahwa mereka berzikir dengan keras atau menyebutkan takbir dengan keras. Tapi bisa jadi bersama-sama dan bisa jadi masing-masing. Ya, dan untuk mengatakan bersama-sama butuh kepada dalil. Ya, karena pada asalnya adalah masing-masing dulu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama tentang mensikapi hadis ini. Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwa zikir setelah sholat disunahkan dikeraskan. Ya, baik imam dan makmum masing-masing mengeraskan, bukan dengan satu suara. Karena mengeraskan zikir dengan satu suara tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Hadis ini menunjukkan, kata Imam Ahmad, bolehnya mengeraskan suara setelah zikir. Sunnahnya mengeraskan zikir setelah sholat. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa itu ya min babi ta'lim, sebatas ya dibawa kepada ta'lim. Artinya Rasulullah ingin mengajarkan tata cara zikir setelah sholat. Ya, karena kata beliau pada asalnya zikir itu hendaknya dilirihkan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan berzikirlah yaku kepada Rabbmu, pada dirimu, ya, dengan rasa takut dan tidak dikeraskan. Itu menunjukkan bahwa pada asalnya hukum daripada zikir itu adalah tidak dikeraskan. Ya, dan beliau membawa hadis itu, hadis Ibnu Abbas tersebut min babi ta'lim, untuk sebatas mengajarkan ya kepada para sahabat tentang zikir-zikir setelah sholat. Jelas ini ikhtilaf para ulama. Yang jelas atas pendapat yang Imam Ahmad yang mengatakan disunnahkan, maka tata cara pengerjaannya tidak sama sekali hadis itu tidak menunjukkan bahwa itu dipimpin oleh imam, tidak. Ya, apakah dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah memimpinnya, lalu para sahabat bersama-sama secara koor? Tidak. Ibnu Abbas hanya mengatakan dahulu ya kami mendengar mengetahui ya selesai sholatnya Rasulullah SAW itu dengan takbir. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Iya, kita masih angkat dari penelpon kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Bajali di Kampung Mangga. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, apa ada dalil yang menjelaskan setelah sholat kita mengusap muka, dan apakah ada dalil yang melarang wanita yang sedang datang bulan memegang Al-Quran? Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun setelah sholat mengusap muka, saya belum menemukan dalilnya. Yang ada adalah setelah berdoa mengusap muka. Maka ini hadisnya dhaif. Iya. Adapun setelah sholat mengusap muka, saya belum mengetahui akan adanya dalil. Ya, dan ini masalah ibadah, dan ibadah pada asalnya haram. Tidak boleh kita amalkan kecuali ada dalil yang memerintahkannya, dan tidak ada dalil. Ya Allah a'lam. Nah. Kemudian yang kedua Ustaz, mengenai wanita haid memegang mushaf. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Apakah wanita haid boleh memegang mushaf atau tidak? Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Ya. Berdasarkan sebuah hadis, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh karena tidak ada dalil.
Dan mereka mengatakan adapun hadis la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, dijawab bahwa kata-kata suci itu banyak makna. Bisa jadi suci dari hadas kecil atau hadas besar. Padahal jumhur mengatakan bahwa ya orang yang berhadas kecil seperti kentut boleh memegang Al-Quran. Padahal dalilnya mutlak, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Kata-kata ya orang yang suci kan ya mutlak, bisa saja ya yang hadas kecil atau hadas besar atau seorang muslim, dan banyak sekali makna-makna daripada kata tahir itu. Ya, bahkan juga mempunyai makna suci dari najis. Ya, karena mutlak. Kalau misalnya ada air kencing di baju kita, berarti mutlak tidak boleh kita memegang Al-Quran, demikian? La qaila bihadza, tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Ikhwatul Islam azani Allah. Ya, maka ya hadis ini masih global, dan ad-dalil idza tatarraqa ila al-ihtimal, apabila mempunyai kemungkinan yang masih sama kuatnya, tidak bisa kita dijadikan sebagai sebuah hujjah atau dalil. Allahu a'lam. Ya, kita beralih ke pesan singkat Ustaz dari Ibu Rahayu di Ciluar, mengenai seseorang yang melakukan bid'ah disandarkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Mohon penjelasan Ustaz. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Akal Islam, apakah niat yang baik sudah cukup menjadikan maksiat jadi taat? Apakah niat yang baik sudah cukup menjadikan bid'ah jadi sunnah? Ataukah niat yang baik itu ya sudah cukup menjadikan ya keburukan menjadi kebaikan? Al-jawab tidak. Sebuah contoh misalnya, Imam Bukhari dan Muslim, Imam Abu Daud dan yang lain, Imam Ahmad juga dalam musnadnya, meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'at. Wahai Rasulullah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Rasulullah bersabda, aja'altani lillahi nidda, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Ya. Qul Masya Allah wahdah, katakan dengan kehendak Allah saja. Padahal sahabat ini berkata dengan niat yang baik, saya yakin. Tapi ternyata Rasulullah SAW yang mengingkarinya. Riwayat yang lainnya juga bahwa ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah minta dikabarkan tentang ibadah Rasulullah. Ya, kemudian dikabarkan kepada mereka, ternyata mereka menganggap remeh dan kecil ibadah Rasulullah itu. Kemudian seorang berkata, siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah diampuni dosa yang telah lalu mungkin akan datang. Adapun saya mau sholat ya malam semalam suntuk. Ya, yang satu lagi berkata, kalau gitu saya juga mau puasa setiap hari, nggak mau berbuka. Yang satu lagi berkata, saya nggak mau nikah. Niatnya baik benar, ya sangat baik niatnya. Tapi kabar itu terdengar ke Rasulullah. Maka Rasulullah pun menegur dan berkata, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, kata Rasulullah, ini akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini orang yang lebih bertakwa dan lebih takut dari kalian kepada Allah. Akan tetapi saya sholat, saya pun tidur. Saya juga berpuasa, saya juga berbuka. Saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat, Rasulullah tidak melihat sebatas niat, tapi juga melihat amalannya sesuai tidak dengan contoh Rasulullah. Demikian pula kisah Abdullah bin Mas'ud yang menegur dan mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah, ya, dipimpin satu orang. Apabila pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, masing-masing mereka mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah 100 kali. Ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad ji'tum bi bid'atin zulma, kalian sudah mengada-ngada bid'ah yang gelap. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khairah. Wahai Aba Abdurrahman, kami niat kami baik kok. Ya, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak dapat. Kenapa? Ya, jawabnya karena karena caranya yang tidak benar. Padahal niat mereka baik sekali, ingin beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan kisah ini sahih, tidak seperti yang dikatakan sebagian orang yang tidak faham ilmu hadis.
Ikhwatul Islam, maka dari itu ya, niat yang baik tidak cukup menjadikan yang buruk atau ya maksiat menjadi taat, bid'ah jadi sunnah, ya, dan yang lainnya. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.